sore hari ini saya akan berbicara tentang bahasa kerennya saudara, finishing well. Ya, bahasa Indonesianya mengakhiri dengan baik. Ya, menyelesaikan dengan baik. Saya mengajak kita sama-sama membuka di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 dan 7. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara, surat Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara dan dia tahu waktunya ya sebentar lagi sudah akan berakhir untuk hidupnya. Karena itu dia berkata, darahku sudah mulai dicurahkan saat kematianku sudah dekat. Saudara pernah merasa enggak saudara sudah mau mati nih gitu ya. Mungkin saudara di sini enggak ya saudara ya. Tapi kita kadang-kadang tahu ya, kalau mungkin menjaga orang yang sakit atau wah ini kayaknya sudah sebentar lagi ya. Paulus juga merasakan hal itu ya. Saat kematianku sudah dekat. Tapi dia tidak cuma menyatakan bahwa aku sebentar lagi mati. Tapi ayat yang ke-7 mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku mati, tapi aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Pertandingan apa? Pertandingan iman. Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 9, Paulus berkata bahwa hidup kekristenan itu seperti lomba lari, pertandingan lari. Ya, beberapa waktu yang lalu Pak Wasman sudah sampaikan, mari kita tanggalkan seluruh beban, ya kalau lari sambil gendong apa gitu ya saudara, larinya enggak bisa kenceng ya. Nah, seperti pertandingan lari dan Paulus berkata, aku sudah mengakhiri dengan baik. Dia sudah selesai, telah mencapai garis akhir. Kenapa dia berkata sudah selesai, sudah mengakhiri dengan baik? Karena dia katakan dia tetap memelihara iman sampai pada akhirnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini semua yang hadir di sini ya saudara adalah orang-orang percaya, orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus, bersemangat melayani ya. Mungkin ada yang di singer, song leader, main musik, tamborin, satgas dan macam-macam saudara pelayanan ya saudara ya. Tiap minggu ke gereja, kalau hari Jumat datang ikut komsel dan mungkin ada pelayanan-pelayanan yang lain. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita akan tetap semangat sampai akhir hidup kita, sampai saat kematian menjelang? Apakah kita akan bisa menyelesaikan iman kita seperti yang Paulus katakan? Sampai akhir. Apakah kita akan mengalami finishing well atau finishing bad? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan Kristen bukan hanya tentang bagaimana kita memulainya. Tapi juga yang paling penting bagaimana kamu mengakhirinya. Saya akan menceritakan saudara, ada 3 orang hamba Tuhan yang besar ya. Ini hamba Tuhan internasional dari Amerika dan Kanada saudara ya. Yang sangat populer, tuh saudara lihat gambarnya saudara ya. Sangat populer pada tahun sekitar 1945 Indonesia merdeka ya. Sampai 1955, 2 orang itu terkenal sampai tahun 1955. Tapi yang satu yaitu Billy Graham itu ya saudara, yang sebelah kiri. Nah itu ya sebelah Billy Graham. Itu dia terkenal sampai akhir hidupnya. Dia meninggal tahun 2008 kalau nggak salah ya. Ya 21 Februari 2018 sorry saudara. 2018. Saudara mereka adalah Charles Templeton ya. Itu yang sebelah kanan. Kemudian yang tengah adalah Brown Clifford. Dan yang paling kiri sini saudara itu adalah Billy Graham. Ya, 3 anak muda yang luar biasa saudara. Mereka melayani di dalam organisasi yang disebut Youth for Christ. Ya, nah saya akan berbicara tentang Charles dulu nih ya saudara.
Ini penginjil yang luar biasa. Dia menjadi pengkhotbah besar. Dia berkhotbah pada 18.000 orang di Toronto. Dan berkhotbah pada 20.000 hingga 70.000 orang di Chicago dan Pasadena, California. Pada tahun 1941 dia bersama-sama Billy Graham tadi mendirikan itu Youth for Christ itu saudara. Dan kemudian dia melakukan penginjilan ke 10 negara di Eropa. Kalau mau manggil dia untuk khotbah saudara, pesannya 2 tahun. Saking laris. Dan dia berkhotbah itu tidak selalu di depan hanya berapa ratus orang, tapi ribuan puluhan ribu saudara. Sebelum dia menjadi penginjil, saudara, dia melayani di gereja, gerejanya sangat besar. Ya, jemaatnya beribu-ribu saudara. Tiap kali khotbah 2.000 orang yang hadir. Dan dia memiliki gedung gereja yang besar, ya, yang megah. Tapi kemudian saudara, saking dia lagi bersemangatnya itu saudara ya, dia tinggalkan gereja itu, suruh orang lain yang meneruskan dan dia masuk sekolah Alkitab. Masuk sekolah Alkitab, begitu keluar dia menjadi penginjil bersama-sama dengan Billy Graham saudara. Dia seorang pengkhotbah yang luar biasa. Banyak orang mengatakan dia jauh lebih hebat daripada Billy Graham. Dia diramalkan akan menjadi pengkhotbah terbesar abad ini, abad 20 waktu itu ya saudara ya. Sekarang abad 21 ya. Namun Charles Templeton menjungkir balikan semuanya. Dia meragukan Alkitab dan keilahian Yesus. Pada tahun 1957, tiba-tiba saja dia berhenti dari seorang penginjil besar. Dia putar haluan 180 derajat dan menyangkal semua yang dia beritakan untuk menjadi seorang agnostik. Agnostik ini setelah saya cari datanya saudara adalah orang yang meragukan keberadaan Tuhan. Setelah itu dia bekerja menjadi reporter, penulis, penyiar dan sebagainya. Dan dia meninggal pada umur 85 tahun pada tahun 2001. Saudara, penginjil hebat. Ya, gembala sidang yang hebat saudara. Tapi 10 tahun setelah dia pelayanan saudara, dia menyangkali imannya. Dia meragukan keberadaan Tuhan dan meragukan keilahian daripada Tuhan Yesus. Saudara, memulai dengan baik, dengan semangat luar biasa, dipakai luar biasa. Tapi dia tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Dia mundur, dia berbalik 180 derajat. Yang kedua saudara adalah Brown Clifford. Juga seorang pengkhotbah besar. Namun hidupnya berantakan setelah istrinya melahirkan 2 anak yang kedua-duanya mengalami menjadi anak yang berkebutuhan khusus, Down syndrome. Dia meninggalkan istrinya, meninggalkan pelayanannya. Dan kemudian saudara, dia ditemukan meninggal di kamar hotel yang kumuh sendirian. Dia telah menjadi pecandu alkohol dan menderita sakit liver, meninggal di usia 35 tahun. Saudara, ini dia juga penginjil yang luar biasa, dikatakan sangat pinter. Tapi saudara, setelah 10 tahun masa kejayaannya, akhirnya hidupnya hancur. Dari ketiga penginjil pengkhotbah yang ini saudara, yang bisa tetap menyelesaikan, mengakhiri dengan baik, tinggal 1, yaitu Billy Graham. Mungkin saudara banyak dengar ya, Billy Graham ngerti, tapi 2 itu enggak ngerti.
Tadi saya bilang Glory tolong anuin gambarnya itu. Glory juga enggak pernah dengar. Rasanya pernah dengar tapi enggak ngerti ceritanya. Ya, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Billy Graham mungkin tidak sespektakuler kedua temannya. Tapi dia tetap bertahan dan konsisten dalam iman dan pelayanannya. Billy Graham meninggal pada usia 99 tahun. Tanggal 21 Februari 2018. Franklin anaknya menulis, pagi ini dia meninggalkan dunia ini ke dalam kehidupan kekal di surga yang dipersiapkan Tuhan Yesus, juru selamat dunia yang diproklamirkan olehnya selama 80 tahun. Luar biasa saudara, 80 tahun pelayanannya sampai akhir. Luar biasa. Billy Graham ini saudara menjadi penasehat spiritual untuk presiden-presiden Amerika Serikat. Dari Eisenhower, ya saudara, Nixon, George Bush, sampai akhirnya yang terakhir adalah Obama. Saudara, dalam perjalanan kehidupan rohani kita, ya tadi sudah saya katakan, bukan bagaimana Anda memulainya, tapi bagaimana Anda menyelesaikannya, mengakhirinya. Menurut survei, saudara, ini mengagetkan saudara dan bikin saya takut saudara. Menurut survei, hanya 1 dari 10 orang yang memulai pelayanan pada usia 21 tahun dan masih tetap melayani Tuhan sampai usia 65 tahun. Saya kayaknya sudah lewat, saudara. Pas ya 65 tahun. Katakan dari 10 hanya tinggal 1, saudara. 10% aja. Yang memulai pelayanan, misalnya mulai pelayanan umur 21 tahun dan dia bisa bertahan sampai usia 65 tahun. Saudara, ada banyak hal yang bisa membuat kita menjadi lemah iman. Sehingga tidak bisa mengakhiri pelayanan iman kita, pengiringan kita kepada Tuhan dengan baik. Alasannya macam-macam saudara. Ya, kalau tadi kita lihat yang namanya Charles ya Templeton itu karena dia ragu. Saking banyak yang dilihat terus dipikirkan, terus direnungkan saudara. Lama-lama dia wah bingung Tuhan. Dia pernah ngomong sama Billy Graham, dia meragukan ya keilahian, dia meragukan Allah. Dan Billy Graham berkata, jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu, percaya aja, beriman saja bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Sudah itu aja yang penting. Dan kamu akan bisa bertahan, tapi dia enggak bisa saudara. Akhirnya dia terpelanting saudara, ya gagal. Saudara, iblis dengan berbagai cara berusaha untuk membuat anak-anak Tuhan tidak sampai bisa menyelesaikan imannya sampai akhir. Ya, tidak bisa finishing well. Dengan berbagai alasan saudara. Saya sering melihat saudara ya, ketika remaja ini ya belum mulai kerja, masih sekolah, bahkan ketika saya masih kuliah, ya saudara, aktif, bisa pelayanan, enggak ada beban ya saudara ya, enggak ada waktu kosong, saya pelayanan, saya pergi kemana aja, ada KKR di mana saja saya hadiri saudara, retret di mana saya ikuti semuanya, ya. Tapi ketika sudah masuk di dalam kehidupan nyata, maksudnya yang punya tanggung jawab, mulai saudara kerja, ya. Terus mulai apa saudara? Nggak ada waktu, bosnya nggak boleh izin kalau hari Minggu harus tetap kerja. Yang sudah berkeluarga mulai lagi saudara, aduh nggak bisa pelayanan, repot, anak-anak, nggak bisa ngatur waktu. Ya, enggak bisa ditinggal. Terus apa lagi saudara alasannya? Saudara lebih tahu, ya. Saudara lebih tahu.
Begitu banyak saudara alasan yang bisa diberikan untuk kita mulai berhenti. Pelan-pelan berhenti saudara. Saya ingat ketika saya berkeluarga punya anak-anak memang begitu repot saudara. Apalagi kalau pas tidak ada pembantu. Ya, sampai kalau kami harus berdua pergi, gimana anak-anak? Diajak enggak mungkin, ya. Ditinggal gimana? Ya sudahlah, masukin kamar aja, kunci. Ya. Orang-orang berpikir, lah kalau ada apa-apa gimana? Ya sudah jangan berpikir ada apa-apa, enggak ada apa-apa aja pikirannya gitu. Jadi tenang, ya. Ditinggal aja udah, ya. Diwanti-wanti, diajarin yang besar kan lebih ngerti gitu ya. Yang ini enggak boleh dipegang ya, yang ini, ya. Pernah saudara, anak-anak kadang-kadang saya beli pelajaran dengan merasakan. Ya, kadang-kadang mereka kan enggak hati-hati ya, nganggap api itu Suatu hari saya pegang tangannya, saya selomotin api saudara. Ya, bilang gimana? Nah, ya kan, sekarang tahu kan bahayanya. Jadi kalau sudah tahu enggak akan saudara, ya, enggak akan macam-macam. Jadi kalau mereka dibilangin enggak bisa dengan pengalaman. Tujuannya enggak apa-apa saudara, cuman mendidik. Ya. Dan ternyata enggak apa-apa saudara. Ya. Puji Tuhan semuanya berjalan baik tetap ya dalam perlindungan Tuhan. Nah, apalagi yang seringkali membuat kita tidak bisa mengakhiri dengan baik. Ya. Mungkin ajaran-ajaran sesat. Ya. Bahkan ya 2 tahun terakhir ini saudara. Apa yang kita alami saudara? COVID. Ya. Saya saya bertanya-tanya kepada banyak orang ya yang gereja-gereja lain. Gimana? Setelah sudah boleh onset, podo datang enggak? Banyak yang enggak datang. Tetap enggak datang. Kemarin-kemarin kan ini sekarang Omikron lagi rodok rame ya saudara ya. Kemarin-kemarin sebelum Omikron rame kan sudah landai benar-benar enggak ada apa-apa ya. Tetap mereka enggak datang. Dan saya berkata, benar. Saya dari mulai COVID saya sudah berpikir ini Tuhan akan memakai ini untuk menampi. Untuk menampi dan siapa yang terbang tidak datang lagi beribadah. Tidak lagi mau percaya Tuhan. Dan siapa yang tetap tinggal. Saudara. Ya mereka beralasan takut. Ya saudara. Takut kepada COVID lebih daripada mengasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu meninggalkan persekutuan seperti yang dibiasakan banyak orang. Tuhan mau, sekalipun ada COVID, ya, kamu bisa dengan prokes ya saudara, dengan menjaga diri, kita bisa tetap beribadah. Ya ibadah online di rumah. Saya pengen tanya saudara, sama enggak saudara di rumah dengan di online, di rumah dengan di gereja? Enggak sama saudara. Awal-awal iya saudara, dengan baju siapin ya, Alkitab di depan TV. Saya pakai TV ya saudara ya, kalau saudara pakai HP lebih-lebih lagi ya, enggak konsen ya. Sudah siapin nih benar-benar sungguh-sungguh ikut nyanyi, ikut angkat tangan, ikut apa. Tapi lama-lama saya tanya saudara, begitu enggak? Enggak. Ngorong keluar ya, ambil air. Aduh ngantuk, ambil camilan. Ya kan saudara? Ya ajak nyanyi, angkat tangan enggak lagi ikut. Lain saudara. Dan ini cara-cara iblis, kuasa kegelapannya seizin Tuhan yang dipakai untuk menyaring anak-anak Tuhan. Dan banyak macam lagi saudara, ya. Iblis punya 1001 cara untuk membuat anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan untuk tidak bisa berakhir dengan baik. Karena itu kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati saudara. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebetulnya saya bukan meremehkan COVID ya saudara ya. Tapi sebetulnya hidup mati kita di tangan siapa sih? Di tangan Tuhan. Kalau itu meninggal karena COVID, ya memang sudah tertulis di sananya dia nanti meninggal karena COVID. Ini meninggal karena kecelakaan, ya memang sudah ditetapkan. Ini meninggal karena sakit. Ini sakit ini, ya memang sudah ditetapkan.
Saudara enggak usah berpikir karena COVID terus saya enggak nanti saya bakalan enggak kena, saya enggak bakalan enggak enggak mati karena COVID. Kalau sudah ditentukan mati karena COVID ya walaupun di rumah saja juga tetap kena, Saudara. Kita tahu umur kita ada di tangan Tuhan, hidup kita, nafas hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Jadi enggak usah takut, enggak usah khawatir, Saudara. Kemarin ada yang WA ke saya, katanya gereja ini sudah enggak ibadah, ini ibadahnya dihentikan. Saya bilang sama Pak Im, selama pemerintah enggak melarang ibadah saja. Kecuali kalau pemerintah melarang kita enggak bisa apa-apa ya saudara ya. Namanya kita harus taat kepada pemerintah. Tapi selama pemerintah enggak melarang, mari kita ibadah saja. Kita lebih mementingkan rohani kita daripada ketakutan kita, kekhawatiran kita. Jangan biarkan iblis membuat kita lemah ya dengan cara-caranya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya sekarang lagi juga saya kemarin sampai nyari-nyari di YouTube. Ada hal baru, metaverse. Ada yang baca, ada yang ngerti, ada yang sudah lihat-lihat. Saya pertama bingung ya, Christian kasih tahu. Mah, sekarang ada ini mah metaverse. Apa gue metaverse? Rasanya pernah dengar. Terus, oh iya. Akhirnya saya cari-cari saudara. Wow, nanti ibadah pakai metaverse itu bisa milih. Aku mau pemimpin pujiannya dari Hillsong. Bisa saudara. Aku mau dari mana lagi? Kalau Indonesia yang terkenal siapa Pak Noah? JPCC misalnya ya. Bisa. Mau milih siapa? Terus mau cari pengkhotbahnya siapa? Bisa milih. Di ruangan itu sendirian ya pakai apa itu? Apa ya itu namanya saudara ya. Pokoknya ditutup sini kayak kalau mainan game gitu ya saudara. Oh kayak gitu. Waduh nantinya ke situ semua. Ya. Jadi saudara-saudara kita lihat ya. Iblis dengan teknologi, dengan macam-macam cara ingin membawa setiap anak-anak Tuhan untuk tidak bisa mengakhiri imannya dengan baik. Karena itu kita harus hati-hati, kita harus berjaga-jaga. Ya saudara, dalam Alkitab kita lihat saudara banyak tokoh-tokoh yang bisa mengakhiri dengan baik. Nuh, Ayub, Abraham, Kaleb, Yosua, Musa, Daud, murid-murid Yesus kecuali Yudas, Paulus, Yusuf dan beberapa raja-raja Yehuda. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi ternyata menurut penyelidikan lebih banyak yang tidak bisa mengakhiri dengan baik. Ya, Saul raja Israel pertama. Ya, karena ketidaktaatannya dan karena iri hatinya kepada Daud, akhirnya dia ditolak Tuhan dan mati bunuh diri. Yudas dia ikut Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Ya, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mendengar pengajaran Tuhan Yesus, melihat kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat-mujizat dinyatakan. Tapi karena cinta uang saudara, akhirnya dia menjual Tuhan Yesus dan mati bunuh diri. Siapa lagi saudara? Salomo, ya, raja yang hebat saudara. Ya. Firman Tuhan katakan tidak ada raja yang sekaya seperti dia. Perak itu seperti tidak berharga, seperti batu di jalanan saudara, ya seperti pasir gitu, perak. Terus dia begitu luar biasa hikmatnya, ya sampai Tuhan bilang tidak ada orang yang berhikmat seperti Salomo, baik sebelum maupun sesudahnya. Luar biasa, tapi karena perempuan, ya saudara, karena perempuan firman Tuhan katakan hatinya terus dicondongkan untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Ada yang tidak bisa mengakhiri dengan baik karena uang, karena perempuan atau karena laki-laki ya saudara ya. Wis menikahlah enggak apa-apa dengan yang enggak seiman, sing penting menikah. Udah jatuh tempo nih ya. Mau buru-buru gitu aja. Pokoknya menikah. Kadang-kadang orang tuanya juga pokoknya asal. Ya,
Nah saudara, akhirnya apa? Nah, imannya gugur. Terus ada lagi yang karena ya tahta, karena jabatan, karena kedudukan ya saudara. Nah sekarang saya ingin berbicara tentang bagaimana supaya kita bisa finishing well. Ya. Maunya kita kan semua finishing well ya, amin saudara. Iya semua mau ya saudara, jangan tengah jalan. Oh, aku ikut Tuhan sampai umur 40 aja. Jangan saudara ya, semaunya sampai akhir nafas terakhir kita tetap setia sama Tuhan. Nah bagaimana supaya kita bisa mengakhiri dengan baik? Yang pertama saudara, miliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Berapa minggu yang lalu Pak Bambang mengajar kita tentang pohon korma. Saudara masih ingat? Ya, pohon korma itu bijinya ditanam, tuh atasnya dikasih batu supaya dia enggak numbuh keluar dulu, tapi dia menumbuhnya ke bawah. Maksudnya akarnya dulu itu loh yang kuat, akarnya yang dalam, yang kuat. Karena apa? Karena dia akan menghadapi kehidupan yang berat. Ketika dia mulai keluar saudara, dia tumbuh di padang pasir yang gersang, kurang air. Kalau dia tidak bisa dapat air dari bawah, tidak mungkin dapat air dari atas. Saya tidak tahu di padang pasir mungkin tidak pernah hujan kali ya. Jadi dia harus punya akar yang kuat. Di padang pasir saudara, dikatakan kalau dingin sekali. Kalau malam ya angin itu. Tapi kalau siang panas sekali, ekstrim sekali. Nah ini pohon korma ini mau menghadapi hal-hal yang ekstrim, hal-hal yang luar biasa. Bisa membuat dia mati. Karena itu dia harus punya akar yang kuat. Ketika dia memiliki akar yang kuat dan kemudian dia siap untuk bertumbuh, menghadapi panas, menghadapi dingin, menghadapi kekeringan, menghadapi segala macam tantangan, maka pohon korma ini tetap tumbuh, bahkan dikatakan dia tetap berbuah. Begitu juga dengan kita saudara. Kalau kita mau tetap kuat berakhir sampai selesai finishing well, kita harus kuat. Bagaimana supaya kuat? Kita harus memiliki akar yang dalam. Kita harus memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Mari kita terus minum air ya, yang adalah firman Tuhan itu. Terus tanamkan, terus makan, terus kunyah, terus saudara dimasukkan ke dalam hidup kita. Ketika saudara menghadapi dunia ini yang penuh dengan tantangan, tipu muslihat iblis, saudara akan menang. Saudara akan tetap bertahan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dulu di gerejanya Pak Niko ya saudara ya, dulu terkenal namanya Petani ya, waktu itu ya. GPI Petani, kalau dulu bilangnya Petani aja, kalau ngomong Petani ya berarti sampai orang pikir Petani itu sinodenya sendiri. Dulu enggak, sinodenya sama dengan GPI ya. Nah sekarang memang ada Petani yang sinodenya sendiri, yang Surabaya ya, yang Pak Alek. Nah saudara, di sana kalau mau melayani disyaratkan untuk para pelayan harus mengikuti SOM. Apa itu SOM? Sekolah orientasi melayani. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika melayani dia sungguh-sungguh tahu siapa yang dilayani. Supaya ketika dia melayani dia kuat imannya, dia sungguh-sungguh dan dia tidak akan tergoncangkan. Ya. Kalau dia mau melayani dia harus lebih daripada yang dilayani. Karena itu disyaratkan untuk ikut SOM. Kalau tidak mau ikut SOM, tidak boleh pelayanan. Bagaimana di sini saudara? Ya, saya akui di sini belum. Ya, kita belum. Kalau mau ikut singer, tidak ikut SOM. Ikutnya audisi, benar ya Pak Noah ya? Yang dites itu tekniknya. Bagaimana rohaninya?
Ya ini mungkin masukan untuk setiap pimpinan-pimpinan dari apa ya itu namanya apa ya pimpinannya ya kalau bagian pemain musik, koordinator ya. Untuk koordinator mungkin mulai ditambahkan syarat-syarat untuk pelayanan. Ya. Misalnya tiap hari harus baca Alkitab 2 pasal atau 1 pasal, wajib dan lapor saudara. Saya terapkan ini di wanita, ya rajin saudara, ibu-ibu ikut. Ya, tadinya 1 pasal waktu perjanjian baru, perjanjian lama saya bilang, lah kalau perjanjian lama 1 pasal ora barbar, 2 pasal deh, kan banyak cerita-cerita. Ya 2 pasal nurut saudara, dan mereka ikut semua, ada 30 yang ikut pembacaan Alkitab tiap hari melapor. Tujuannya apa? Supaya dia berakar. Jangan enggak tahu, kamu pergi ke gereja, Tuhanmu ini. Enggak ngerti apa-apa, enggak bisa jawab. Kita enggak bisa membela iman kita. Ya, karena kita enggak ngerti. Baca Alkitab, orang pernah baca Alkitab. Gimana kenal Tuhan? Guru sekolah minggu. Saya bilang dulu waktu zamannya saya ngajar sekolah minggu ya saudara. Saya bilang sama Andreas Aan yang waktu itu juga ngajar sekolah minggu, saya bilang guru sekolah minggu minimal itu sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Sekali minimal. Kalau enggak saudara, saudara akan cerita apa? Saudara akan sampaikan apa? Jangan-jangan nanti seperti cerita itu ya hamba Tuhan yang bilang, oh tembok Yeriko siapa yang meruntuhkan? Oh, enggak tahu Om, enggak ngerti Om. Terus tanya guru sekolah minggunya. Guru sekolah minggu ditanya, ini kok siapa misalnya ya si Andi ditanya, tembok Yeriko siapa yang meruntuhkan kok? Enggak ngerti itu gimana? Oh ya Om, enggak apa-apa Om. Nanti kita diam-diam aja lah, nanti diberesin, nanti dibetulin gitu. Ya. Pendetanya bingung lagi. Ya saudara. Ngomong sama majelisnya. Ini gimana ini keadaan? Guru sekolah minggu ditanya siapa yang meruntuhkan tembok. Kok jawabannya begini? Majelisnya juga bilang saudara. Ya sudahlah Om lah, enggak apa-apa lah. Temboknya nanti kita betulin aja panggil tukang. Kenapa terjadi begini? Karena guru sekolah minggunya enggak ngerti saudara. Cerita-cerita Alkitab enggak ngerti, firman Tuhan enggak ngerti, enggak punya iman. Cuman sekedar ikut ngajar. Makanya saya pernah ngomong sama Yuyun, yang ngajar sekolah minggu harus yang benar-benar ngerti firman Tuhan. Yang enggak ngerti firman Tuhan, yang masih awal-awal, jangan suruh ngajar. Ya, tapi suruh mendampingi aja. Ya, lama-lama nanti dia bisa ngajar, tapi dengan syarat dia ngerti firman Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, mungkin ini masukan ya saudara ya, bisa untuk ke depan di koordinator-koordinator ya supaya diperbaiki. Mari kita jangan hanya mementingkan teknisnya, tapi rohaninya juga harus ditingkatkan. Paling enggak mereka tadi harus baca Alkitab tiap hari berapa pasal, ya, enggak usah 5 pasal lah saudara. Karena 5 pasal menurut saya kakek ngomalah cuma dikebut-kebut tok ya, enggak direnungkan. Ya, terus ikut lah FA atau apa komsel ya ikut karena di komsel itu lebih membuat iman kita bertumbuh saudara. Ya, nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua saudara, nanti kita harus memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Saya tambahkan ya di dalam Lukas pasal 6 saudara tentang bangunan rumah. Tuhan berkata ya, siapa yang rumahnya tidak roboh adalah mereka yang membangun di atas batu karang. Ya, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sekalipun terdatang banjir, datang badai, angin topan, angin ribut, saudara, rumah itu tetap berdiri. Kenapa? Karena dia ngerti firman Tuhan dan dia melakukan firman Tuhan. Tapi kalau yang enggak ngerti firman Tuhan, ya jelas enggak mungkin melakukan ya saudara ya.
ngerti aja ndak oh ya. Makanya saya bilang, saudara, doa penting. Tapi firman Tuhan juga penting. Jangan saudara hanya mementingkan, doa, yang penting doa. Tidak bisa saudara. Alkitab berkata iman tumbuh dari apa? Pendengaran firman Tuhan. Bukan dari berdoa, bukan dari menyanyi saudara. Ya, tapi dari firman Tuhan. Ya. Semuanya penting, memuji, memuliakan Tuhan sangat penting. Berdoa sangat penting, itu komunikasi kita dengan Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan. Tapi mendengar firman Tuhan adalah mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan mengajar kepada kita, itu sangat-sangat penting. Ya. Nah, kemudian yang kedua saudara, bagaimana supaya kita tetap bisa finishing well, kita bisa mengakhiri iman kita dengan baik. Yang kedua, kita harus tahu tujuan akhir iman kita. Suatu kali Billy Graham ditanya, surga itu di mana? Kalau saudara ditanya gimana saudara? Surga itu di mana? Di atas sana, di bawah, di sana, di mana? Ya. Dan dia berkata begini saudara, dia menjawab, surga adalah tempat di mana Yesus berada. Dan saya sedang berjalan pergi ke tempat itu. Saya akan pergi kepadanya segera. Billy Graham bisa bertahan sampai 99 tahun, 80 tahun pelayanan karena dia tahu tujuan akhirnya adalah dia mau tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, kalau seseorang tidak tahu akan tujuannya akhir hidupnya, saudara, maka dia akan hidup dengan sembarangan. Maka dia akan bisa melepaskan imannya dengan gampang. Karena ekonomi, karena keuangan, karena pasangan, karena kesulitan, karena masalah. Ya saudara, karena keadaan dunia ini dia bisa lepaskan Tuhan. Tapi kalau dia tahu tujuan akhirnya, dia tidak akan melepaskan, bertahan saudara. Yusuf saudara, dia sudah mendapatkan mimpi dari Tuhan. Dia tahu tujuan akhirnya adalah Tuhan mau mempermuliakan dia. Karena itu sekalipun ketika yang dia alami tidak menunjukkan ke arah kemuliaan. Tapi malah menunjukkan ke arah kehinaan. Dia menjadi budak, dia menjadi tahanan. Dia tetap bertahan karena dia tahu tujuan akhir hidupku adalah kemuliaan. Tuhan akan mengangkat aku. Tuhan akan memakai aku. Karena itu dia bertahan saudara. Meskipun tidak enak, meskipun menderita, meskipun digoda oleh istri Potifar. Dia tetap hidup benar, tetap bertahan. Dengan kekudusannya saudara. Dia tidak mau menyakiti hati Tuhan. Dan akhirnya apa saudara? Ya. Tujuan akhirnya daripada Yusuf terrealisasi, terjadi saudara. Tuhan berjanji kepada kita semua kalau kita bertahan sampai pada akhirnya, maka kemuliaan menunggu kita, maka mahkota menunggu kita. Kehidupan kekal yang menyenangkan menunggu kita saudara. Kalau kita tahu itu saudara, akankah saudara menukar itu semua hanya karena seorang pria atau seorang laki-laki? Atau hanya karena jabatan? Atau hanya karena uang? Atau apapun lah itu kesulitan-kesulitan hidup. Mau saudara lepaskan? Kalau saudara punya tujuan akhir yang benar. Ya, tujuan akhir iman saya adalah tinggal bersama dengan Yesus. Saudara tidak akan melepaskan. Tidak akan dilepaskan saudara. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya SMA ya saudara ya, di akhir daripada SMA itu, saya tuh sudah dengar ya saudara, ya, saya tidak mungkin kuliah. Karena keadaan ekonomi keluarga tidak memungkinkan. Dan saudara tahu di keluarga saya dari 6 bersaudara itu yang lulus SMA 1, yang lulus kuliah saya 1, yang lainnya itu hanya sampai SMP saudara. Bahkan ada yang hanya SD.
Ya. Jadi saya udah dengar, saya enggak mungkin kuliah. Dan kemudian di akhir daripada kelas 3 itu, ada ujian segala, saya ngalami sakit dan sebagainya saudara. Pokoknya yang enggak enak lah ya. Udah denger enggak boleh kuliah lah. Rasanya bikin patah semangat ya saudara ya. Ngapain udah, pokoknya yang penting lulus gitulah aja lah ya. Tapi kemudian saya berpikir, saya punya tujuan. Saya harus selesai dengan baik. Karena saya kepengen kuliah. Saya berdoa, saya mohon sekiranya Tuhan dengan nilai yang baik yang bisa saya dapatkan. Orang tua saya akan terketuk lah ya. Tuhan akan berkati sehingga saya boleh kuliah. Akhirnya apa saudara? Karena saya punya tujuan. Saya punya tujuan untuk kuliah saudara. Akhirnya semangat saya timbul. Saya belajar dengan sungguh-sungguh saudara. Dan ketika ujian kelas 3 berakhir. Nilai saya adalah nomor 2 tertinggi dari seluruh SMA di Sedes, Semarang. Memang setelah itu enggak bisa kuliah saudara, 1 tahun. Ya, saya nganggur 1 tahun. Tapi setelah 1 tahun saya ngerayu lagi orang tua saya. Saya pengen kuliah, saya pengen kuliah. Akhirnya saya bisa kuliah saudara. Saya bisa menyelesaikan dengan baik. Saudara-saudara, kalau kita punya tujuan akhir. Dan tujuan akhir itu tertanam dalam hati kita, dalam pikiran kita saudara. Itu akan memacu kita untuk bertahan di dalam kesulitan, di dalam masalah apapun. Saudara, akhir zaman ini, wah saudara, serangan-serangan kuasa kegelapan akan semakin hebat untuk menghancurkan iman kita. Tapi kalau kita punya tujuan akhir, aku mau bersama dengan Yesus. Tuhan sudah sediakan rumah di sana untuk saya. Saya tidak mau lepaskan, saya tidak mau tinggalkan. Ya, maka saudara kita akan mengalami kemenangan. Ya, kita akan berakhir dengan baik. Kita akan mengalami finishing well. Sebagai ayat penutup saya mengajak kita membuka di dalam Efesus pasal yang ke-6. Ya, saudara, Efesus pasal 6 ini mengajarkan kepada kita, biarlah kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat ini dan tetap berdiri sesudah kita menyelesaikan segala sesuatunya. Amin.